Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum sempat menonton episode sebelumnya, mungkin boleh untuk di-scroll kembali YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Wargi Bandung, seperti biasa, di acara Ngariung ini kita akan membahas seputar inovasi yang ada di Kota Bandung. Dan pada episode kali ini, saya sudah berada di Kelurahan Cigondewa Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, sampurasun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Ya. Boleh Bapak mungkin pertama-tama untuk memperkenalkan diri sekaligus menyapa wargi Bandung, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Novi Andrio SEMAP, Lurah Cigondewa Rahayu, Kelurahan Cigondewa Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Siap Pak. Ya. Mungkin untuk menjabat menjadi kelurahan tuh sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Saya di sini lebih kurang sudah hampir 4 tahun berjalan. 4 tahun. Ya, 4 Sudah tahun cukup berjalan. lama ya Pak ya? Cukup aja. Cukup. Oke, baik Pak. Ya. Pertama-tama nih Pak, mungkin sebelum kita membahas terkait inovasi apa sih yang ada di kelurahan ini, Ya. mungkin boleh kiranya untuk sedikit dijelaskan mengenai profil singkat daripada Kelurahan Cigondewa Rahayu ini. Mangga. Ya, Kelurahan Cigondewa Rahayu ini salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bandung Kulon dengan luas wilayah lebih kurang 6.500 hektar dengan kepala keluarga lebih kurang 9.500 dan memiliki wilayah berbatasan dengan Kelurahan Cigondewa Kidul dan Cigondewa Kaler. Dan untuk satu kecamatan Bandung Kulon. Kalau untuk berbatasan dengan wilayah kecamatan lain yaitu dengan Babakan Ciparai, dengan Kelurahan Margasuka. Sebelah selatannya itu ada berbatasan dengan Desa Rahayu. Desa Rahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Ya, itu. Siap Ya. Bapak. Ya. Mungkin wargi Bandung itu sedikit profil singkat daripada Kelurahan Cigondewa Rahayu ini ya Pak ya. Oke Bapak, tadi kita udah membahas nih terkait profil daripada kelurahan. Mungkin sekarang wargi Bandung ingin mengetahui apa saja sih inovasi yang ada di kelurahan ini Pak? Ya, untuk beberapa inovasi yang dilakukan oleh Kelurahan Cigondewa Rahayu kepada warga masyarakat, khususnya terkait dengan UMKM, di mana UMKM yang ada di Kelurahan Cigondewa Rahayu ini yang kita tahu itu banyak dengan melaksanakan dengan produk-produk seperti tekstil dan kain. Tekstil dan kain, dan ini sudah melalang buana termasuk ke beberapa negara. Nah, untuk UMKM sendiri, produk ini juga dikelola oleh warga masyarakat khususnya dan warga asli Cigondewa Rahayu, di mana produk ini juga banyak juga ditemui di pasar-pasar atau toko-toko di sekitar wilayah di Kota Bandung, khususnya seperti itu. Nah, untuk produk ini sendiri banyak juga memakai produksi dalam negeri, khususnya dalam negeri, dan sudah banyak dipakai oleh kaum warga Kota Bandung, seperti itu. Ya. Oke. Baik, siap Bapak. Jadi salah satu inovasi terbesarnya di sini tuh adalah UMKM ya Pak ya? Ya. Tekstil dan juga kain Ya, begitu ya Pak? betul. Baik Pak, mungkin apa sih Pak yang menjadi keunikan daripada produksi kain dan juga tekstil dari Cigondewa ini Pak? Ya, untuk salah satu ciri daripada produk kain ini juga banyak juga menjual bahan tekstil itu dengan beberapa corak jenis kain, dan juga itu yang banyak dilakukan oleh beberapa toko dengan warga di luar daripada Cigondewa Rahayu, yaitu dengan membuat produk-produk seperti kain batik, baju-baju kebutuhan-kebutuhan yang oleh masyarakat setempat, seperti itu. Baik, jadi untuk jenis kainnya juga tidak hanya kain biasa, tapi kain batik juga ternyata ya Pak? Ada, ya. Oke, Ya. baik.
Pak, kalau boleh tahu nih, tadi kan disinggung bahwasannya masyarakat di wilayah kelurahan ini tuh merupakan banyaknya tuh memproduksi kain gitu ya Pak ya, Betul. di bidang UMKM. Kalau boleh tahu berapa persentase sih Pak? Dengan penduduk Cigondewa Rahayu ini yang hampir lebih kurang 9.500, itu memang signifikan ya, karena memang banyak yang pindah dan datang. Yang aslinya banyak warga Cigondewa Rahayu, memang umumnya hampir 6-70% itu warga kelurahan Cigondewa Rahayu ini memproduksi kain-kain seperti di home industry, juga di tempat-tempat rumah-rumahan. Jadi tidak aja di pabrik atau di toko-toko seperti itu. Nah, untuk pemasaran daripada produk lokal ini, memang kita sudah pernah waktu itu dibuat kampung wisata kreatif khususnya. Kampung wisata kreatif waktu itu diresmikan oleh Pak Wali Kota saat itu tahun 2022. 2022 seperti ada Pujasera seperti itu masarannya, kemudian ada KTC. Ya, KTC sini adalah kawasan tekstil Cigondewa, jadi tekstil. Ada juga PKC, ya, jadi pasar kain Cigondewa, dan ada kain produk daripada Cigondewa itu sendiri. Nah, ini juga untuk produk lokal kita ini, kalau kita lihat pemasarannya itu sudah dari pertanyaan ini, si Mbak, itu melalui e-commerce tadi sudah ada, dan media sosial, dan itu dipromosikan oleh mereka dengan cara untuk meningkatkan peluang usaha yang lebih luas daripada produk mereka sendiri di sini, gitu, seperti itu. Siap. Jadi untuk Ya. pemasarannya pun sudah digitalisasi ya Pak ya, Siap. tadi melalui Ya. media sosial. Betul. Kalau misalkan untuk website sendiri apakah sudah ada atau belum Pak? Atau masih melalui media sosial saja? Untuk website itu biasanya mereka dengan ada pihak kerjasama dengan pihak luarnya, Oke. seperti itu ya. Jadi ada kerjasama juga gitu ya, Ya, Pak ya? ada. Oke, baik wargi Bandung. Jadi Ya. untuk bidang UMKM ini, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Pak? Apa udah emang bertahun-tahun gitu? UMKM yang ada di sini yang saya tahu itu karena Kelurahan Cigondewa Rahayu ini pemekaran tadinya ya, pemekaran dari Kabupaten Bandung itu tahun 87. Tahun 87 kemudian ini yang saya ingat ya, yang saya tahu gitu lah ya. 87 kemudian penyerahan itu kemudian tahun 90 itu sebenarnya sudah ada UMKM itu tahun 90, tapi banyak yang melakukan UMKM ini dari masyarakat luar. Siap. Masyarakat luar. Jadi bukan warga Cigondewa Rahayu. Bukan warga Cigondewa Rahayu, itu yang saya tahu. Nah, pendatang maksud saya, pendatang dari luar Cigondewa. Ada juga yang dari Sumatera yang ada di sini. Nah, ada begitu perkembangan ini kain ini sendiri di tahun 2000-an itu mulai banyak pengusaha-pengusaha lokal yang membuat usaha seperti itu di tempat ini gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk lama juga sudah lama ya, Ya, Pak sudah ya? lama, sudah lama. Baik. Hanya mulai berkembangnya mulai 2000-an lah, 2000-an sekitar situ, 2000-an, 2001 mulai berkembang, dan banyak jadi pribumi di sini yang ikut membantu untuk bekerja dengan pihak dari luar seperti itu. Nah, dari luar. Nah, akhirnya mereka bisa mengembangkan usahanya sendiri di sini gitu loh ya, dengan banyaknya pelatihan, dan kita juga sudah mengadakan beberapa pelatihan di Kelurahan Cigondewa ini dengan masyarakat sekitar, khususnya pelaku usaha itu seperti pelatihan menjahit seperti itu ya. Juga ada di luar daripada itu, ada juga seperti pelatihan-pelatihan catering, pastry, dan yang tata rias segala macam, itu untuk menambah peluang usaha yang lain untuk mereka, seperti itu sudah dilakukan. Itu bekerjasama dengan dinas tenaga kerja seperti itu. Ada juga dengan pihak ketiga yang memang ingin membantu warga Kelurahan Cigondewa ini yang punya kelihatannya punya bakat lah untuk melakukan seperti di luar daripada kain itu sendiri ya, produk kain itu sendiri, seperti itu ya. Siap. Ya. Jadi selain di bidang kain juga gimana caranya supaya wilayah ini tuh bisa memberdayakan juga masyarakatnya di bidang lain Ya, gitu ya Pak betul, ya? betul. Oke, baik. Wargi Bandung, jadi mungkin bagi wargi Bandung yang ingin membeli kain boleh Ya. ke Cigondewa aja Siap. gitu ya Pak ya, Ya. karena untuk harganya juga mungkin bisa dibicarakan Betul, ya. ya. Baik Pak, mungkin untuk inovasi selanjutnya Pak, yang kalau boleh tahu selain bidang UMKM ini ada lagi nggak sih Pak?
mungkin di sini karena disebutkan kampung wisata kreatif, ya di sini ada beberapa kreasi atau mungkin kesenian mungkin dari itu, ya kesenian budayanya memang mungkin kesenian di sini sendiri di sini banyaknya pelaku-pelaku seni ini yang sudah keluar daripada wilayah, jadi agak berkurang seperti itu. Karena yang masih ada sekarang itu kayak kesenian itu misalkan pencak silat itu masih ada, kayak Segara Budi Kencana ya. Terus ada Putra Harapan itu ada. Dulu banyak itu di sini ada bikin 4 paguron. Termasuk ada juga dari seni sanggar lah. Yang mungkin sanggar itu tinggal sedikit mungkin ya. Sedikit karena kan banyak yang pelakunya ini sudah selesai sekolah mungkin ya, atau mereka bekerja jadi udah di luar daripada wilayah tempat tinggalnya, itu yang agak berkurangnya gitu ya. Nah karena banyak mereka di sini berpendidikannya itu keluar daripada wilayah Cikondewa Rahayu ini, seperti itu. Oke, gitu. baik. Jadi berkembang gitu ya Pak, Ya, tidak hanya di ya. wilayah ini saja. Baik Bapak, mungkin untuk tadi pencak silat Pak, kalau boleh tahu nih Pak, pencak silat ini tuh kan yang saya tahu ya Pak ya, ada di bidang kesenian memang untuk hiburan, Ya. ada juga yang memang untuk bela diri. Nah kalau boleh tahu di kelurahan atau di wilayah ini sendiri, arahnya tuh kemana sih Pak pencak silat ini tuh? Ya, pencak silat yang ada di Kelurahan Cikondewa Rahayu ini mereka lebih banyak untuk penampilan atau kejuaraan dan beberapa penampilan kejuaraan di tingkat Kota Bandung dan sanggar daripada paguron, maksudnya paguron pencak silat ini beberapa kali mendapatkan prestasi seperti itu. Siap. Prestasi seperti itu, bahkan sudah mengikuti beberapa untuk di kegiatan di PON juga. Nah memang mereka ini terpecah ya, terpecah karena kalau seluruhnya di Kecamatan Bandung Kulon ini mungkin ada lebih dari 5-6. Karena untuk di Cikondewa ini ada 2 paguron, karena sebagian ada di Cikondewa Kaler, di Cikondewa Kidul, di Gempol, di sana mungkin ada ya. Nah itu pencak silat itu pecahan dari Cikondewa Rahayu sendiri, seperti itu gitu loh ya. Jadi lebih utamanya mereka melakukan kegiatan pencak silat ini bukan hanya untuk bela diri, tidak. Dan mungkin saat itu saya pun sering hadir di sana. Sering hadir seperti milad dari mereka ya, kegiatan-kegiatan mereka sering hadir saya di sana dan berkomunikasi dengan beberapa yang ada di sana untuk pengurus-pengurus daripada pencak silat itu sendiri, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi untuk pencak silat sendiri itu gabungan ternyata ya Pak? Ya, ada yang gabungan. memang untuk bela diri, ada juga yang untuk hiburannya Ya, gitu ya? untuk hiburan, betul. Oke, Bapak kalau boleh tahu nih Pak, pencak silat ini tadi kan sudah diberitahukan juga bahwasannya dia tuh banyak banget ikut ajang audisi gitu ya Pak ya? Ya. Nah kalau misalkan untuk di wilayah ini sendiri, kayak misalkan contohnya acara kesenian 17 Agustus, puncak kesenian, apakah Oh, ya. memang dihadirkan juga atau bagaimana Pak? Ya, bukan hanya di Kelurahan Cikondewa Rahayu ini, beberapa kegiatan di kecamatan lain atau di luar dari Kota Bandung sering diundang untuk anak-anak daripada pencak silat ini. Kalau di Cikondewa Rahayu ini jelas, pastinya setiap ada kegiatan saya selalu tampilan-tampilan pertama pembuka acara, mau itu dari syukuran atau mungkin ada kunjungan ya seperti itu, atau seperti tadi ada 17 hari besar ya, itu pastinya mereka ditampilkan dan itu banyak yang saya buat untuk beberapa untuk kegiatan mereka ini di situ, khususnya di pencak silatnya pasti diutamakan karena memang utamanya seninya di situ yang kelihatannya dibanding yang lain ya gitu loh, karena memang pokok utamanya waktu itu memang sebelum ada yang lain itu ada di Cikondewa Rahayu ya, pecahannya sama dengan ini, dengan PAUD ya, pendidikan anak usia dini juga itu di Kecamatan Bandung Kulon ini pertama ada di Cikondewa Rahayu ya, baru setelah itu berdirilah PAUD-PAUD hampir seluruh kelurahan khususnya di Kecamatan Bandung Kulon ya, mulai di Kidul, ada di Gempol, ada di Caringin, terus pertama ada yang tertua tuh ada di sini, ada di Cikondewa Rahayu ini gitu loh, seperti itu, sama dengan pendidikannya ya, karena di sini hanya PAUD ada 2 ya, ada 2 PAUD itu, ada 3 sekarang baru dibuka, ada 3 dekat PKC tadi, dekat toko kain tadi ada di sana. Kemudian juga untuk sekolah, kalau untuk pendidikan sekolah itu hanya 1 di sini, SD aja, SD 246 ya kalau nggak salah,
236 apa tuh? Nah, 256, sorry, 256. Untuk sekolah jenjang lain tidak ada. SMP, SMA nggak ada karena itu di luar dari Jugaan Dewa Rahayu. Seperti itu untuk pendidikan seperti itu. Ya. Siap. Jadi untuk acara pencaksilat ini juga ternyata emang sudah kemana-mana gitu ya Pak. Ya. Bahkan menjadi ikon daripada Betul. wilayah Jugaan Ya. Dewa Rahayu ini Betul, gitu ya. ya. Oke baik Pak. Pak tadi Bapak sempat berbicara terkait bahwasannya masyarakat di sini tuh tidak hanya diberikan pelatihan terkait cara pembuatan kain, tapi Ya. juga tadi sudah disebutkan beberapa gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk pelatihan pendidikan keterampilan ini tuh targetnya tuh apakah untuk ibu-ibu saja atau mungkin bapak-bapak atau mungkin remaja atau bagaimana Pak? Ya, saya nggak ngelihat dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang saya panggil untuk mengikuti pelatihan itu, tapi yang mereka pasti yang punya usaha. Itu saya lihat yang punya usaha. Jadi kalaupun itu yang bapak-bapak tadi atau ibu-ibu, ya, kalau mereka memang punya kreativitas untuk memperjuangkan untuk usaha mereka lah ya, melakukan satu usaha, itu kita panggil. Gitu. Yang jelas belum apa ya, belum dimasuk untuk orang tua yang memang tidak produktif lah. Siap. Nah, selama dia masih produktif, saya lihat ya kami undang karena dia sebagai pelaku usaha dan memang dia langsung turun juga di situ karena di sini banyak pelaku usahanya atau leadernya atau ininya itu dia langsung juga melaksanakan kegiatan untuk pelaksanaan usahanya itu di bidang itu ya, seperti itu. Karena hampir semua di Jugaan Dewa Rahayu ini warga itu kebanyakan pelaku usaha. Banyak pelaku Ya, usahanya. jadi mungkin hanya 10% aja yang pegawai negeri. Pegawai negeri itu maksud saya guru ya. Guru, kebanyakan guru. Ya gitu, pegawai pemerintahnya di guru. Mungkin 10% kurang itu termasuk tentara ya, Siap. atau TNI atau Polri. Yang lainnya banyak pelaku usaha gitu, yang lainnya seperti itu ya. Baik, Ya. siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik Pak, untuk tadi inovasi kan sudah dijelaskan nih beberapa nih Pak. Kalau boleh tahu Pak, apakah ada dukungan dari pemerintah juga atau memang pure murni dari masyarakat Pak? Ya tadi seperti pelatihan tadi saya bilang kan, itu kan ada dukungan dari pemerintah kota, maksud dari beberapa dinas ya yang terkait juga, ada juga dari swadaya dan ada juga donatur atau pihak-pihak penyedia, pihak-pihak ketiga yang memang mendukung untuk pelaku usaha untuk lebih berkembang seperti itu. Ada seperti dari beberapa tadi pemasaran atau marketing digital tadi. Nah itu seperti Shopee seperti itu ya. Nah itu Lazada itu pernah mengadakan tapi sudah lama mengadakan suatu cara mempromosikan produk-produk lokal. Sudah ada. Jadi mereka yang mungkin mempromosikan mereka juga ya. Siap. Nah seperti itu untuk usaha-usaha yang ada di pelaku usaha di Jugaan Dewa Rahayu seperti itu. Oke, Ya. jadi dari pemerintahnya pun memberi dukungan Ya, pelatihan ya Pak pastinya ya? ya betul. Oke, baik. Ya juga saya yang mengajukan. Oh, baik, Ya baik. saya mengajukannya Jadi juga. semuanya ikut Betul. berperan Ya, gitu ya? saya mengusulkan beberapa instansi terkait untuk adanya pelatihan seperti itu ya. Saya bersurat gitu loh. Baik, Ya seperti itu ya. siap Bapak. Mohon. Untuk dampak yang dirasakan masyarakat nih Pak, setelah adanya tadi salah satunya mungkin dukungan dari pemerintah yaitu program pelatihan. Apa sih Pak yang Bapak lihat gitu kiranya masyarakat ini tuh, oh ternyata setelah diberi program pelatihan ini ternyata menjadi lebih berkembangkah atau mungkin responnya biasa saja atau bagaimana Pak? Kalau dengan adanya pelatihan yang pernah kita laksanakan, untuk respon dari mereka ini tinggi ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Bahkan saya meminta dari beberapa instansi terkait untuk bisa membuat ini ada berkelanjutan karena kemauan mereka tinggi ternyata untuk menginginkan adanya pengetahuan tambahan. Karena memang di sini kan mereka kalau ingin melakukan suatu usaha itu atau pendidikan pelatihan itu kan tempatnya jauh-jauh ya kan, jauh-jauh, dan mereka keberatan. Jadi begitu saya laksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan di khususnya di Kelurahan Jugaan Dewa Rahayu ini, apalagi fasilitas ini kan sudah terpenuhi sekarang. Kalau kemarin masih rada kurang ya. Ini karena ada pembangunan selesai, ini kantornya baru ya. Nah itu mungkin fasilitas bisa lebih nyaman. Ininya akan saya terapkan seperti gitu, tempat aula yang kita pakai ini untuk pelatihan mereka agar lebih nyaman lah di sini seperti itu, dan mereka senang untuk yang apa yang kita lakukan
dengan rekan-rekan terkait dengan usaha ini sendiri gitu loh ya, usaha untuk dari mereka ini kita bantu atau kita dorong untuk supportnya agar mereka bisa lebih maju dan bisa berwira swasta, tidak tergantung lagi dengan bantuan-bantuan pemerintah maksud saya, untuk mengurangi bantuan-bantuan sosial khususnya gitu loh kan, karena hal-hal dengan usaha ini bisa mengurangi atau graduasi untuk mereka yang mendapatkan bantuan khususnya dari bansos seperti Betul. PKH atau BPNT yang dilaksanakan oleh dinas sosial seperti itu makanya seperti itu ya. Siap Bapak. Jadi untuk respon dari masyarakatnya pun ternyata sangat tinggi ya Iya, Pak ya, iya. sangat positif gitu warga Bandung. Baik Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada harapan Bapak terkait bagaimana sih pengembangan daripada inovasi yang sedang berjalan ini, mungkin boleh dijelaskan harapannya apa? Mangga Ya, Bapak. untuk ke depan pelaku usaha untuk yang sekarang lagi dilakukan atau dijalankan oleh pihak warga khususnya di Kelurahan Cigenderu ini menginginkan terus adanya bantuan yang pastinya ya, khususnya bentuk pelatihan dari pemerintah kota untuk dapat mengembangkan usaha mereka agar lebih inovatif lagi ke depan dan bisa lebih maju dan berkarya, dan ini akan membantu juga pendapatan Kota Bandung terkait dengan kemajuan yang akan kemajuan untuk masyarakatnya sendiri ini loh, seperti itulah kira-kira ya. Siap, amin. Semoga harapannya satu persatu bisa tercapai ya Amin, Pak ya, ya. perlahan-lahan. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktu dan Amin. kesempatannya. Ya. Makasih sudah bercerita dan Ya. memberikan apa aja sih inovasi yang ada di kelurahan ini gitu ya Pak ya. Ya. Baik warga Bandung, mungkin untuk episode kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk terus saksikan episode berikutnya yang tentunya hanya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan tentunya di-share sebanyak-banyaknya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.